Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Melani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik radiasi dan bentuk ukuran bumi. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik radiasi matahari. Karakteristik radiasi adalah sebuah bentuk energi yang dihasilkan osilasi cepat medan elektromagnetik. Radiasi dipancarkan dalam bentuk foton-foton atau paket energi yang mempunyai sifat mirip dengan partikel dan gelombang dualisme. Osilasi dapat ditinjau sebagai penjalaran gelombang dengan periode ruang panjang gelombang tertentu. Sifat radiasi di atmosfer dan di permukaan bumi dipakai hukum radiasi. Energi matahari dibawa ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang menjalar dengan kecepatan 3 kali 108 meter sekon di dalam atmosfer atau permukaan bumi. Radiasi matahari mengalami attenuasi, yaitu absorpsi, refleksi, transmisi, atau diemisikan kembali. Beberapa hukum radiasi menganut konsep benda hitam yang mempunyai karakteristik semua radiasi yang jatuh pada benda hitam dan diserap terjadi emisi semaksimum mungkin untuk semua panjangan gelombang dan segala arah. Radiasi surya merupakan gelombang elektromagnetik yang berasal dari proses fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium. Permukaan surya bersuhu 6000 Kelvin, bagian dalamnya bersuhu jutaan derajat Kelvin. Radiasi yang dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik sebesar 75,3 juta watt per meter kuadrat. Jarak rata-rata surya bumi 150 juta kilometer. Radiasi yang mempunyai puncak atmosfer 1360 W meter per kuadrat. 50% energinya sampai ke permukaan bumi, 30%-nya dipantulkan oleh angkasa. Selanjutnya yaitu hukum Planck. Tadi berdasarkan tentang hukum karakteristik radiasi matahari. Di dalam karakteristik radiasi matahari terdapat hukum-hukum yang menjelaskan tentang radiasi matahari. Yang pertama yaitu hukum Planck. Teori didistribusi energi radiasi benda hidup dikemukakan oleh Planck pada tahun 1901. Planck mengemukakan bahwa energi dapat diemisikan dan diserap hanya dalam foton-foton yang didefinisikan sebagai emisi sama dengan H per V dengan frekuensi V kolom per lambda. Sementara Einstein mengemukakan bahwa energi foton mc kuadrat m adalah massa ekuivalen foton dan c adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya yaitu hukum Stephen Boltzmann. Setiap benda yang permukaannya lebih dari 0,273 derajat Celcius memancarkan radiasi yang berbanding lurus dengan pangkat suhu permukaannya. Hukum Stephen Boltzmann. Frekuensi emisi permukaan tetapan pangkat 4 S sama dengan B 560710 pangkat min 8 W meter kuadrat. Semakin tinggi nilai T, semakin besar pancaran radiasinya. Selanjutnya yaitu hukum Wien. Hukum Wien, lambda massa sama dengan 2897 per T. Semakin tinggi suhu, semakin panjang gelombangnya, semakin pendek. Selanjutnya kita integrasikan di dalam Al-Quran. Dalam salah satu ayat Al-Quran pada surat An-Naba ayat 13, Allah berfirman tentang matahari, yaitu waja'alna siraja wahajja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Kuatnya cahaya yang dimiliki benda langit ini demikian terang. Cahaya yang kuatnya menerangi semua sudut alam raya yang berada dalam lingkup tata surya. Dikatakan demikian karena planet-planet dan benda-benda angkasa tidak selalu menghadap ke matahari.
Temperatur di pusat matahari amat tinggi sekiranya 10 juta derajat. Pada temperatur sangat tinggi itu reaksi fungsi nuklir berlangsung. Reaksi penggabungan 4 inti atom hidrogen menjadi sebuah inti atom helium, dan dari hasil reaksi fusi tersebut ada energi yang dilepaskan. Secara umum dikatakan matahari memancarkan energi radiasi dan dirasakan sebagai panas yang menghangatkan biosfer bumi, dan pancaran cahaya tersebut berfungsi sebagai pelita yang menerangi alam raya. Lanjut materi yang kedua, yaitu bentuk dan ukuran bumi. Bentuk bumi ada 3, yaitu spheroid yang pertama, yang kedua ellipsoid, yang ketiga geoid. Spheroid bentuk bumi yang berbentuk bola. Bentuk bumi yang paling sederhana adalah lingkaran yang diputar. Ellipsoid yaitu bentuk bumi yang berbentuk elips karena rotasi bumi mengalami penggelembungan di bagian tengahnya. Sedangkan geoid bumi yang berbentuk potato, permukaan bumi yang mengalami perubahan bentuk terus-menerus akibat distribusi massa bagian dalam bumi yang tidak merata. Diintegrasikan di dalam Al-Quran, dijelaskan jika bumi datar atau tidak bulat dan tidak berputar serta beredar mengorbit matahari, maka tidak terjadinya pergantian siang dan malam. Salah satu bukti yang menunjukkan bumi berbentuk bulat terdapat pada surat Az-Zumar ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq yukawwaru lilladzi 'alal nahari wa yukawwaru nahara 'alal layl was-sukhra samsa wal qamar kulla yajri li ajali musamma. Allahu wal azizul ghafur. Artinya, dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Selanjutnya yaitu ukuran bumi. Menurut Tijasiono mengemukakan bahwa rasio berbandingan keliling lingkaran dengan diameternya 2 kali radius sama dengan 3,1416 derajat yang disebut pi huruf yang disebut dengan huruf pi. Stadia tunggal stadium merupakan satuan panjang kuno. 1 kira-kira 108 meter atau 605 kaki. Jadi 5000 stadia sama dengan 925.000 meter, sama dengan, kalau dikonversikan ke kilometer, menjadi 925 kilometer. Tentu masih ingat bahwa 1 kaki 0,305 meter dan 1 mil 1609 meter atau 1609 km. Sebagaimana dijelaskan bahwa bentuk bumi yang sebenarnya bulat atau pepet dampak spheroid, sehingga jari-jari polar jarak dari pusat bumi ke kutub lebih pendek dari jari-jari ke ekuator. Rujukan internasional tentang dimensi yang diadopsi oleh IUGG mempunyai pendekatan sebagai berikut. Jari-jari polar 6.357 km sama dengan 3.951 mil. Jari-jari ekuator 6.378 km sama dengan 3.964 mil. Jari rata-rata 6.371 km sama dengan 3.960 mil. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya tentang karakteristik radiasi dan bentuk ukuran bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.